Bersama kita maju bersama sepak bola Indonesia. Hai pecinta sepak bola, hari ini kita balik lagi ngobrol-ngobrol seputar Timnas Indonesia, tentunya ya timnas kebanggaan kita yang akan berlaga nanti di tanggal 15 dan tanggal 19 November 2024. Kali ini merupakan laga kedua kandang yang akan kita langsungkan setelah kemarin kita menjamu Australia dengan skor 0-0, walaupun belum mencetak gol tapi kita sudah berhasil menambah poin. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman pecinta sepak bola semua, ini merupakan progres dari tim Garuda kita yang luar biasa. Nah tentunya hari ini kita ngobrol-ngobrolnya nggak akan sendirian nih, sudah bersama dengan Bung kesayangan kita semua. Selamat datang kembali Bung. Baik, terima kasih, di selamat datang. sepak bola kita. Hari ini ada yang beda nih Bung. Ya, coba saya dikasih baju. Dikasih baju hari ini, kita couple ya Bung ya. Iya, dikasih baju sama panitia. Waduh, sama rezeki nak soleh. Nah, ada lagi satu lagi yang sama dari kita, apa coba nih Bung? Gelasnya ya? Bukan. Jadi? Ada coba tebak dong Bung. Apa kira-kira ya? Apa ya? Semangatnya dong Bung, kan Oh ya, mendukung tim Garuda kita ya yang nanti akan berlaga tanggal betul, 15. semangat yang sama. Ya, semangat yang sama. Sehat ya Bung ya hari ini? Sehat. Oke. Nah, sebelum memasuki pertanyaan-pertanyaan nanti ini, kita bakal melihat tim Jepang dan Arab Saudi yang akan bertandang ke rumah kita di tanggal 15 dan tanggal 19 November nanti nih Bung. Optimiskah Bung untuk pertandingan kali ini? Ya, tetap optimis lah ya, karena bangsa Indonesia ini, timnas ini pokoknya gimana pun harus tetap optimis. Ya, mudah-mudahan saja bisa menghasilkan pertandingan yang dimenangkan ataupun nanti lawan Jepang atau Arab Saudi. Iya. Nah, Bung pasti sudah melihat ya pemain-pemain yang dipanggil untuk masuk kembali ke skuad Garuda. Ada nama-nama pemain baru dan juga pemain lama yang kemudian dipercaya kembali, dan pemain lama yang dicoret seperti kapten kesebelasan kita waktu melawan China kemarin ya Bung ya. Asnawi dirumorkan dia cedera, tetapi bisa dilihat kemarin dia berlaga melawan Bangkok FC dengan keadaan yang sehat. Liga Thailand ya, benar, Liga Thailand. Itu gimana Bung, pendapat Bung sendiri? Ya memang kalau kita lihat baca di berita ya, dia dibilang cedera maka nggak dipanggil. Selain Asnawi, kemudian Hernando dan Malik Rizaldi, memang kedua pemain Persebaya ini tidak dipanggil karena memang cedera dalam Liga 1 ya. Tapi Asnawi ini menarik ini gitu, dengan alasan cedera kemudian. Nah, apakah dengan kemungkinan penampilannya yang buruk kemarin? Ya bisa saja, karena memang kualitas Asnawi saat lawan Cina kemarin ya nilainya tidak begitu maksimal, dan orang selalu mengatakan aduh kenapa Asnawi diturunkan dalam laga penting ini gitu. Ya, mungkin berdasarkan evaluasi itu pelatih ya kemudian mengenyampingkan Asnawi, udahlah gitu, mungkin lawan Jepang ya sementara untuk di bangku cadangkan. Mungkin juga lawan Arab Saudi nanti ya, tapi kita tunggu saja. Tunggu saja, kalau udah calling untuk selanjutnya. Iya. Nah, dengan nama-nama baru seperti si kembar nih Bung, Yakub dan Yance Sayuri kembali dipanggil untuk laga Jepang dan Arab Saudi nanti nih. Tentu pasti ada mungkin perubahan line up ya yang dirancang kembali oleh STY. Apakah ini suatu keputusan yang tepat untuk STY bereksperimen lagi nih Bung? Karena kita kemarin juga, kemarin STY diserang habis-habisan ya Bung. Iya, karena bereksperimen ketika lawan Cina ya. Tapi sebenarnya begini, lawan Jepang ini ataupun Arab Saudi, saya pikir ini bukan laga yang harus coba-coba line up ya. Ya, saya pikir STY sudah mengevaluasi hasil pertandingan ketika lawan Cina kemarin. Nah, lawan Jepang dengan Arab Saudi tentu strateginya beda pasti, karena kualitas kedua negara juga beda. Nah, khusus untuk Jepang yang akan kita hadapi 15 November ya, 15 saya pikir realistis saja gitu. Menahan imbang itu realistis ya. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan perkataan nih Bung, kita bisa naik lagi ke peringkat kedua nih klasemen grup asal kita dapat 3-0 lawan Jepang. Apakah wah itu terdengar, nah Bung sendiri tertawa deh. Iya, sebenarnya biarkan saja gitu. Maksudnya gini, netizen silakan saja berharap ya, semua kita berharap bisa memenangkan pertandingan. Tapi kalau kita bicara soal kualitas,
Jepang ini kan jelas di atas kita ya, kualitas pemain dan sebagainya. Ada 22 pemain yang dipanggil ke timnas Jepang, di antara 27 itu 22 itu merumput di Eropa. Iya, seperti Wataru Endo. Ya, dan mereka bintang-bintang ya, Bung. dan bukan klub abal-abal di Eropa ya. Ada yang bermain di Liverpool, ada yang main di Feyenoord, ada di Lisbon juga ya. ada di Sporting Lisbon kemarin yang mengalahkan Manchester City ya, di dalam lanjutan Liga Champions misalnya. Ada yang main di Real Sociedad gitu. Jadi mereka itu peringkat-peringkat atas Liga Eropa, dan 22 itu main di timnas Jepang. Jadi kalau lawan Jepang ya kita bukan pesimis ya gitu, tapi realistis realistis gitu, menahan imbang saja Jepang sudah luar biasa gitu. Tapi biarkan aja orang bermimpi, misalnya berharap Indonesia bisa menang ya. Iya benar-benar. Berarti tidak salah bermimpi, tapi tetap harus realistis. Iya, tetap realistis gitu. Oke, nah tadi Bung sempat mengatakan banyak pemain-pemain Jepang yang bermain di liga-liga Eropa. Saya juga sempat membaca nih Bung, dari info jurnalis Jepang mengatakan Indonesia ini sebenarnya bisa memanfaatkan kelelahan dari para pemain Jepang ini nih, karena mereka pemain-pemain utama di Liga Eropa begitu ya Bung, karena pasti dipanggilnya hamin berapa lah setelah pertandingan, sebelum pertandingan begitu Bung. Jadi apalagi dengan perjalanan Jepang ke Indonesia gitu ya Bung, pasti memakan waktu yang cukup melelahkan gitu. Apakah itu bisa dijadikan acuan untuk tim Garuda kita bakalan bisa menang nih gitu? Ya, mau siapapun, baik jurnalis Jepang yang mengkalkulasikan dengan Jepang yang pemainnya yang kemungkinan mengalami kelelahan karena turun sebagai pemain inti ya, di liga-liga top Eropa misalnya, kemudian perjalanan jauh yang ke Indonesia dan sebagainya. Tapi ingat, Jepang ini mereka punya semangat yang luar biasa gitu. Semangat itu yang saya pikir soal kelelahan, soal mereka bermain di Liga Eropa, di Liga top Eropa itu tidak menjadi bisa pemain acuan kita untuk meremehkan mereka. Iya, gitu, jadi kita lagi-lagi saya ngatakan realistisnya itu gitu. Jadi kalau ditanya orang ramalannya, mungkin kalau saya ditanyakan kita tetap bisa menahan imbang, itu mungkin pikiran realistis ya. Kalaupun kita kalah, jangan sampai kalah telak gitu. Tapi kalau menang sepertinya agak berat lah lawan Jepang. Harus realistis aja lah ini. Takutnya kita ekspektasi kita terlalu tinggi ya gitu, kan jatuhnya pun nanti sakit sekali gitu. Makanya yang sedang-sedang saja. Para penggawa timnasnya malah dihina-hina. Betul, gitu, betul. Jadi saya pikir kita juga realistis gitu. Jadi lawan Jepang imbang, kemudian sambil kita menyapu bersih laga berikutnya lawan Arab Saudi kita harus menang. Lawan Bahrain kita harus menang. Lawan Cina yang akan kita jamu kita harus menang, ya kan? Iya, benar. Kan 3 lagi nih laga kandang kita gitu. Iya. Nah kalau misalnya menatap 3 laga pertandingan yang akan datang. Betul. Jadi saya pikir kalau lawan Arab Saudi wajar kita mentargetkan kemenangan. Apalagi lawan Bahrain atau Cina yang kemarin yang ball position kita cukup tinggi baik, ya, 70 lawan sekian persen dengan Cina. Dan hanya saja kemarin waktu pas lawan Cina itu mungkin eksperimen eksperimen STY ini yang blunder menurut saya. Nah kembali tadi pertanyaannya terkait dengan line up ya. Jadi lawan Jepang menurut saya sebenarnya ini kan kita harus defensif ini, harus bertahan sambil memanfaatkan serangan balik ya. Nah kalau dalam kondisi seperti itu maka harus diperkuat pertahanan. Kita kaji dulu sayap kanan. Ya sayap kanan kan biasanya kan Asnawi yang dimainkan. Saya pikir karena Asnawi nggak dipanggil, Verdong yang selama ini berposisi sebagai back itu sejatinya mestinya ditarik ke depan. Berarti kemudian sedikit posisinya ya? Iya, dan dilapis di belakang oleh Rizky Ridho. Ini kadang-kadang Rizky Ridho ini mainnya bagus, tapi selalu dicadangkan oleh STY. Saya pun agak heran. Kedatangan Mes Hilgers ya, Bung? Iya, padahal sebenarnya kalau bermain di saya pikir Rizky Ridho akan menunjukkan kualitasnya. Nah, kalau Verdong ditarik ke depan, kita berharap dia bisa main meng-crossing, umpan-umpan crossing kan luar biasa. Jadi bisa dimanfaatkan oleh 2 striker kita, Rakenar dan Rafael Strike. Jadi kedua striker ini bisa memanfaatkan crossing dari Verdong yang naik ke depan. Sambil nanti serangan baliknya juga akan turun. Ya, Verdong itu kan kualitasnya bisalah dianggap
menguntungkan Indonesia. Oke. Nah, di kiri misalnya ya Siapa nih menurut Bung? saya pikir Arhan ya? Arhan Arhan boleh lah dicoba ya selama daripada Shane ya dicadangkan. Bung kan? Ya, saya mengatakan kemarin Cina cukup kesal sedikit dengan penampilan Ya. Shane ya Bun. karena memang lagi-lagi saya katakan sejak dinaturalisasi kontribusi Shane Patinama ini tidak begitu signifikan Baik. gitu. Jadi lebih bagus memang Justin kemudian main bersama dengan Arhan gitu kan, sambil Arhan juga bisa diharapkan berkontribusi dengan Lemparan ke lemparan dalam. mautnya. Kan belum pernah dicoba ini lawan Dan Jepang terbukti ini kemarin pas waktu lawan Cina dia dimasukkan di menit akhir dan ya. membuahkan Iya, gol gitu. melalui Tom Haye dari Iya. lemparan ke dalam. Dan ingat ya, Arhan ini juga bermain di klub Jepang sempat kan. Jadi dia sudah sedikit banyaknya sudah tahu juga lah. Iya. Nah, kemudian di tengah, ini problem kita memang dengan Tom Haye, kemudian Nathan Jun. Kami kan Nathan di kiri nih. Iya, Nathan mestinya harus mendampingi Tom Haye di tengah. Dengan demikian bisa memutus aliran bola dari pemain Jepang. Ingat, Jepang punya Maradona. Iya, kata orang Maradona dari Asia, kata Kubo. Iya. Walaupun kecil ya kan, tapi lincah Lincahnya dan luar dia biasa tuh. banyak berkontribusi. Ini pemain yang harus dimatikan. Dan mereka cukup bersabar ya Bung ya, mengoper bola dari belakang Nah. terus ke tengah dan juga akhirnya membuahkan gol sampai ke depan, dan mereka terbukti nggak takut saat melawan negara-negara Iya. walaupun dibilang kalah body begitu ya Bung, tapi dengan kesabaran mereka, kelincahan mereka. Nah, itu apa sih yang menurut Bung harus dibenahkan di lapangan tengah kita Bung? Ya begini, tadi saya katakan kita defensif lah lawan Jepang. Nah, bertahan ya, Iya. bukan ofensif. Jadi bertahan sambil berharap serangan balik gitu. Nah, ketika defensif ini dua gelandang kita, Tom Haye dan Nathan ini bisa membantu pertahanan. Oke. Ya, dan juga Ratner bisa turun juga gitu. Sambil Rafael Strike dibiarkan dia sendirian. Di depan, Rafael Strike ini juga rajin turun membantu pertahanan gitu. Jadi kalau saya STY jangan uji coba, Jangan kemudian lawan eksperimen lagi Jepang lah ya, kita Bu. harus bertahan, tapi defensif. lawan Arab Saudi kita harus ofensif, harus menyerang gitu. Nah di situ nanti kita lihat strategi apa yang harus dilakukan oleh STY. Ya, berarti Bung sangat mempercayai jika Rizky Ridho, Tom Haye jangan dicadangkan lagi ya? Ya, kalau saya berharap Rizky Ridho ini jangan dicadangkan. Dia pemain yang luar biasa. Ya, kontribusinya untuk timnas, apalagi main di kandang sendiri. Iya, benar. Waduh. Jadi saya pikir kita bertahan sambil berharap serangan balik. Gitu. Karena bagaimanapun Jepang sangat berambisi bisa mengalahkan Indonesia tentu pasca hasil imbang dengan Australia. Kemarin di Iya, kandang. di kandang sendiri Iya. gitu. Itu kemarin cukup mengejutkan juga ya. Iya, Bung? kita Pecinta yakin sepak kemarin bola semua Jepang tuh, bisa mengalahkan Australia ya. Iya. Tapi nyatanya ditahan apalagi bermain imbang. di kandang sendiri begitu. Betul. Nah, ini tentu beban juga bagi Jepang gitu. Kalau nggak mengalahkan timnas Indonesia, tidak bisa mengalahkan timnas Indonesia walaupun di kandang sendiri ya. Itu beban juga bagi mereka gitu. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal Jepang gitu. Nah, kita bakal kembali juga berlaga bersama Arab Saudi Iya. tanggal 19 November nanti. Mm. Menurut Bung, apakah skema permainan yang diterapkan STY sewaktu melawan Jepang cocok diterapkan ketika melawan Arab Saudi? Ya, itu berbeda. Menurut saya sih sebenarnya gitu. Kita nggak boleh defensif lawan Arab Saudi. Ya. Kita harus ofensif menyerang. Karena dengan strategi ini maka tentu kita memperbanyak gelandang serang kita. Mungkin Marcelino bisa dimainkan, ya kan, untuk memperkuat gelandang serang Apakah kita. menurut Bung Ramadan Sananta dengan Rafael Strike akan diduetkan? Ya, kalau dilihat kalau itu menurut saya sih kalau sudah buntu, ya buntu, ketika Indonesia sudah mungkin ketinggalan atau tidak bisa menciptakan gol, mungkin itulah momen-momen ketika dua striker ini dipasangkan oleh STY. Tapi kalau masih sudah unggul, ya tentu kita kan tidak menargetkan berapa gol, tapi kemenangan gitu. Kemenangan Arab Saudi ini kunci. Dan karena kemarin kita sempat menahan imbang, betul, kita dapat poin gitu betul. Ya. Karena kali ini jangan sampai kalah. Gitu. Iya, dan PSSI juga Erick Thohir bakal hilang poin lagi nih. Iya, kalau hilang poin tentu. Karena kita juga nggak bisa memastikan ya bisa menahan imbang Jepang. Betul, gitu, ya kan? betul. Dan Erick Thohir ketua PSSI kan sudah pasang harga mati. Iya, Indonesia harus lolos ke ronde 4 ya. Ke ronde keempat. Maka tentu 3 laga kandang tuh bisa dimenangkan, ya kan, sambil berharap mudah-mudahan lawan Jepang seri
Ya kalau nanti kita bertamu ke Jepang ya itu mungkin ya, kita realistis sudah, lah. Ya benar. Kita anggap aja 0 itu gitu kan. Tapi kalah lah sudah pasti. betul. Gitu. Kalau 3 poin kita dapat, 3 kemenangan, kita kemungkinan besar dan pasti akan lolos ke ronde keempat. Apakah harga mati yang ditetapkan oleh PSSI Erick Thohir kepada Sintayong untuk lolos ke ronde 4 ini merupakan salah satu bentuk peringatan kepada STY untuk jangan coba-coba lagi nih, Bu? Iya, satu, ya kan itu warning ya? Bagi STY kan. Jangan seolah-olah dengan sekian banyak prestasi yang sudah dicapai STY dari kelompok umum dan sebagainya, kemudian dia mengenai pemain naturalisasi sudah dipenuhi, selalu dituruti gitu ya, Bung ya. Nah, kan kemudian kalau hasil tidak maksimal wajar dong dievaluasi. Memangnya pelatih nggak bisa dievaluasi, sedangkan klub besar saya bisa diberhentikan, dipecat gitu. Ya, begitu juga dengan Roberto Mancini kemarin. Ya, nah kemarin sempat berganti juga nih dengan Hervé Renard. Oke, pelatih Arab Saudi ya, yang pernah mengalahkan Argentina ya. Nah ini kembali dipanggil lagi Hervé Renard nih, Bu. Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya itu hanya nostalgia Arab Saudi ya. Karena mereka kemarin euforianya saat mengalahkan Argentina itu luar Piala biasa. Dunia itu luar biasa kan. Tapi kan setelah itu kan permainan Arab Saudi menurun. Maka dia panggil Roberto Mancini karena itu gagal di juara Asia kan. Nah ini kan dalam tanda petik ini dianggap pelatih sebelumnya tidak menunjukkan performa yang baik, maka dipanggillah Roberto Mancini. Rupanya melawan Indonesia aja imbang, dipecat gitu. Wah itu luar juga ya, Bung ya. Tamparan bagi Arab Saudi sebenarnya. Di kandang dia sendiri, bukan di Indonesia gitu. Iya, dengan skor 1-1. Benar. Berarti Bung menatap untuk 3 laga selanjutnya Indonesia harus menang. Untuk laga Jepang ya realistis saja ya, Bung gitu. ya. Kalau bisa seri alhamdulillah, kalaupun kalah tidak telak. Oke. Nah, dengan line up yang seperti ini nih, Bung, apakah Bung yakin nanti setelah lawan Jepang, lawan Arab Saudi, bisakah pemain-pemain penggawa timnas kita ini untuk menyelesaikan misi memenangkan setiap laga kandangnya nih, Bung? Karena ini tanggung jawab yang besar juga, Bung ya. Ingat kita main di Stadion Gelora Bung Karno. Iya. Ingat kita punya penonton supporter yang luar biasa, dan semangat itu pemain ke-12 itu diakui, ya kan, diakui oleh negara manapun, oleh tim lawan gitu. Apalagi pasca pertandingan kita kemudian menyanyikan lagu Tanah Airku. Wah, jadi aroma semangat itu ada gitu. Dan saya termasuk optimis kita bisa menangkan 3 laga itu. Lawan Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Kalau 3 menang, kita akan lolos ke ronde keempat. Waduh, itu berarti targetnya seperti itu ya, Bung ya, untuk memenangkan pertandingan seri lawan Jepang. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Bung ya, apakah pemain-pemain yang dipanggil ini bisa menjawab kekhawatiran para pecinta sepak bola semua saat melawan tim-tim besar nih, karena ada yang ditarik mundur, ada yang dipanggil lagi gitu, Bung. Apakah Yakub dan Yance Sayuri ini kembali dipercaya nih, Bung? Mereka berdua ini apakah bisa begini, nanti saat diturunkan Jepang ya, Bung ya? Iya, kalau saya pikir Yakub dan Yance ini kan mungkin diturunkan di Arab Saudi saja. Karena itu kan kita harus menyerang. Ya, jadi Yakub, mereka lincah ya, Bung. Waduh, kedua pemain ini diakui dan cabai rawit. Iya, teknik luar biasa. Dan kita harus mengakui ya talenta-talenta dari Papua ini soal skill sepak bola ya memang pantas diapresiasi. Kemarin sempat luar biasa. Betul, juga. Jadi banyak putra-putra Papua itu yang memang jago dalam skill sepak bola. Nah, dengan masuknya Yance dan Yakub ini nanti mungkin lini serang kita ketika melawan Arab Saudi, melawan Bahrain, melawan Cina itu akan luar biasa. Luar biasa ya. Berarti semoga harapan Bung untuk di Indonesia. Bukan harapan saya saja, semua harapan rakyat Indonesia. Iya, tentunya saya juga pasti, Bung. Iya, bolehlah. Oke. Nah, tadi sudah kita memasuki sesi pertanyaan terakhir nih, Bung. Harapannya dong untuk di timnas Indonesia berikutnya. Ya, sama sih harapan rakyat Indonesia ya bisa lolos ke babak keempat, kemudian di babak keempat kita akan bertarung, dan saya pikir kalau sempat kita lolos Piala Dunia 2026. Cocok nggak nih menurut Bung STY dibuatin patung? terlalu cepat ya. Tapi kalau bisa kita minta, kalaupun nanti kita lolos Piala Dunia 2006, ya mbok dilibur kelas sebulan aktivitas di Indonesia ini kan. Karena sejarah luar biasa ya, Bung ya. Ingat
mainnya pagi itu kan di Meksiko dan Amerika Iya, ya. Meksiko. Oh, itu kan jam 5 jam berapa itu di waktu Indonesia Barat? Pukul 5 ya? Iya, pukul 5 dini hari ya. Betul. Kalau kita nggak diliburkan kerja, ya mohonlah Pak Presiden ya kan bisa kami diliburkan gitu. Iya, benar, karena ini sejarah luar biasa Betul. jika STI mampu Betul. membawa setidaknya lolos ke ronde 4 saja Ya, sudah oke. luar biasa. Nah, Ya. terima kasih banyak Bung untuk sesi ngobrol-ngobrol kita hari Oh, ini. siap. Luar biasa sekali Bung Yoel ini ya. Nanti mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah pertandingan. Nah, boleh disaksiin teman-teman semua untuk laga-laga selanjutnya kita tetap dukung support tim Garuda kita untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang. Apapun hasilnya mereka sudah memberikan yang terbaik Baik. ya Bung ya. Oke. Oke, dan jangan lupa juga untuk kunjungin situs webnya sepak bola kita ya seperti di logo kita nih, logo baju kita ya Bung Iya, ya. Nah, boleh teman-teman baca semua ulasan-ulasan mengenai timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Salam sepak bola kita. Sepak bola kita, bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia.